Record on action. Halo, aku J, aku perform director di Bersih Sekali Kau Sunyi. Aku Keina sebagai music director di Bersih Sekali Kau Sunyi. Awalnya kan yang dari puisi, dari musikali puisi, itu aku nge-breakdown karakter-karakter berdasarkan bait-bait dan karakter yang benda atau karakter yang muncul pada setiap scene di puisi. Nah, salah satu itu ada denting, ada notif, ada air. Nah, dari situ aku coba personifikasikan untuk menjadi karakter dengan sifat dan gerakan. Untuk Ana, karakter utama itu dia sebagai karakter yang punya POV yang mengalami dan merasakan semua hal di sekitarnya. Itu aku mencoba membuat karakter yang rada depresi juga mungkin ya bisa dibilang. Nah, gerakannya itu dari kontemporer, aku pakai style kontemporer, jadi nggak terlalu makhluk seperti karakter lainnya. Dari kontemporer itu jadi bisa lebih ngeliatin bahwa dia itu manusia yang mengalami semua hal. Dari derik itu kan dari jangkrik. Nah, jangkrik itu ngambil dari jangkrik itu sendiri, itu yang berisik, yang berkelompok, yang kecil-kecil. Nah, akhirnya gerakannya itu jadi berkelompok, jadi punya formasi, dan banyak pakai elemen canon yang berulang-ulang. Tanting itu dari sendok garpu yang suaranya itu kan keras, yang runcing gitu. Nah, jadi gerakannya yang cepet, yang tajam juga. Terus dari notif, dari Nino, itu pakai gerakan yang mau menggambarkan notif yang elektrik kali ya, yang rada teknologi gitu. Jadi gerakannya rada kaku tapi nggak kaku juga, soalnya notif itu kan tit gitu. Jadi ingin lebih bebas tapi tetap ingin berbeda sama yang lain. Dari air dulu kan, dari si Sadri, kemudian berubah jadi Sangkala. Nah, itu dari Sadrinya, dari word merembes, dari keyword mengalir, jadi dibuatnya lebih flowy, lebih feminin dan bebas. Terus kemudian jadi Sangkala itu bebasnya lebih di highlight untuk menggambarkan angin, sifat angin yang ribut, yang kencang, yang cepat gitu. Bunyi menemukan berisik dalam keadaan yang sunyi banyak menggunakan tekstur gitu ketimbang aransemen yang lebih lagu gitu, yang lebih tradisional lah gitu. Dan kalau dari awal sudah ada guide piano gitu, jadi piano itu sendiri berfungsi sebagai tulang punggung gitu. Jadi ketika sudah ada tulang punggung yang kuat, si piano itu sendiri, tinggal ditambah elemen-elemen tekstur yang mencerminkan si liriknya sendiri ya gitu. Pertama sih lihat dulu si puisinya kan, dan kalau kita bisa ngelihat si latarnya kan, tokoh utamanya Ana kan ya. Jadi ini semua itu, keberisikan ini sangatlah mengganggu Ana, tapi keberisikan ini berasal dari kesunyian gitu. Kita berusaha untuk merespon si puisinya sendiri gitu. Banyak kata kunci yang kita bisa dapat dari sana gitu, dari sendok gitu, bunyi jangkrik gitu. Kalau misalnya dalam posisi tidur gitu ya, posisi dalam kegelapan gitu, bunyi-bunyi itu sebenarnya tidak hadir gitu. Mereka hanya sebuah kenangan gitu ya, sebuah memori yang kita coba munculkan kembali di saat ketika gelisah gitu. Bunyi-bunyi yang tidak nyata ini justru yang membuat keberisikan gitu. Nah, dari situ tekstur-teksturnya dibuat datang dan pergi, hadir lalu tidak hadir gitu, kiri kanan gitu, seperti apa ya, bisa dibilang kayak angin kalau dipikir-pikir gitu. Mengganggu sebentar terus pergi lagi gitu, tanpa sebab juga gitu, tanpa bisa direncanakan.
Jadi banyak ada elemen chaos gitu, terutama di bagian akhir komposisi di mana semua ini membeludak gitu kan, ada yang kalau nggak salah tsunami kan, ada tsunaminya gitu, menenggelamkan segalanya gitu, menenggelamkan si karakter utama ini gitu. Paling itu sih approach yang berusaha dimasukkan. Mungkin berusaha mengaitkan semua bunyi-bunyi tekstur itu gitu. Gimana caranya bunyi sendok yang ting 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 bisa membuat ritme gitu yang nanti bisa direspon dengan perform gitu. Gimana caranya walaupun bunyi ini hadir secara abstrak tapi masih ada melodi yang nge-guide itu semua selain piano gitu. Makanya selain ada piano ada instrumen tradisional biola gitu ya. Yang bisa ujungnya bunyinya cukup dramatis gitu. Kalau dari aku sendiri mungkin gimana caranya itu untuk membuat koreo yang ada durasinya kan, durasi itu lumayan singkat, dan challenge itu yang membuat gerakan yang se-ikonik mungkin dengan waktu tampil tiap karakter yang singkat juga gitu. Jadi koreonya lebih ditampilkan, highlight apa sih karakter tersebut yang karakter tersebut punya, yang akhirnya jadi koreo yang mudah dilihat, mudah dipahami. Oke, terima kasih Jay dan Keina. Terima kasih. Kasih.